Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jemaah salat maghrib, kita semua yang pada kesempatan ini hadir di majelis ilmu yang berbahagia ini, mari kita awali kajian kita ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali tafsir dari surah Ali Imran yang insya Allah malam ini ayat yang ke-15. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir dari ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Di ayat napa 14 kon didok kondisi adong napor rohani manusia mamilikina zuyyina linnasi hubbus syahawat. Imana terdiri sian istri kalau suami, kalau laki-laki, kalau perempuan berarti suami. Kalau yang laki-laki punya istri, setelah punya istri minan nisa'i wal banin juga punya anak, anggodung punya anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah. Nah, terdiri mohon minaz zahabi wal fiddah, ada jenis hartanya mungkin simpanannya emas, adong perak. Wal khoil, khoil bahasa hitana sanari adalah kendaraan, adong mobilna, adong koleksi transportasina. Al musawwamah yang bermerek, yang mahal. Wal an'am, selain tadi punya simpanan emas, simpanan atau tabungan, baru adong kendaraan, adong juga depe wal an'am, ternak. Wal harsi, ada juga kebun, petak tanah. Jadi ayat ini disebutkan zalika mata'ul hayatid dunia, ima puncak ni kebahagiaan di dunia. Punya istri, punya anak, punya harta, ada simpanan, ada usaha, adong kebun, adong orto, adong kendaraan. Kira-kira adong DPD ginjang nyon da umsona, madong sudah. Dia sudah punya istri, madung punya dagana, biaya anggota keluarga, pendidikan anak-anak tidak terhambat, harana adong tabungan minal fiddah minaz zahabi wal fiddah. Adong juga kendaraan indah terhalangi ya mula adong pardalanan. Ada juga sumber usaha yang lain tersongon ternak atau kebun. Nah, Al-Quran mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunia. Jadi itulah puncak dari kehidupan, kebahagiaan di dunia. Nah, Allah ingin membandingkan puncak kebahagiaan di dunia itu dengan apa yang akan didapatkan di akhirat. Nah, itu dipancinglah kita pada ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Qul, setelah mereka memahami bagaimana puncak kenikmatan, kebahagiaan di dunia, Muhammad coba tawarkan, sampaikan kepada mereka, qul a'unabbi'ukum, maukah kalian ku sampaikan, ku beritahu, ku informasikan tentang apa? Bi khairin min zalikum, umpade daripada yang sudah disebutkan di ayat yang ke-14.
Padahal tadi di ayat ke-14 itu nggak ada lagi kurangnya. Naron be urang nabe. Masih sudah. Kalau misalnya dia punya suami, punya istri, punya anak, tapi tak punya harta, masih ada yang kurang. Atau dia punya suami, punya harta, tapi tak punya anak. Adong jo lahuran. Ini sudah lengkap. Daganak adong, ada burunia adong, harta ada, simpanan ada, sumber usaha ada. Tapi Allah mengatakan ada yang lebih baik dari itu. Adong dopena umpade daripada na dianggap munu paling padeo. Apa itu? Yang pertama lilladzina taqaw inda rabbihim. Lilladzina taqaw yang pertama ini dikatakan lebih baik dibanding konon yang pertama hanya di mata orang-orang yang beriman. Hanya di mata orang-orang yang bertakwa. Maksudnya indah sembarang indah setiap di matanya lak naron nak kena dicaritoon sesudah ayaton lebih baik daripada apa yang ada pada ayat ke-14. Hanya bagi orang-orang yang bertakwa, hanya bagi orang-orang yang mengisi hari-harinya dan perbuatannya dengan merasa diri dilihat oleh Allah, yang akan menganggap apa yang Allah tawarkan ini umpade, jeges lebih istimewa daripada kenikmatan dunia. Inda rabbihim jannat. Yang pertama, nakana umpade lebih baik daripada kenikmatan yang sudah diceritakan tadi. Yang pertama, Allah menyediakan di sisinya jannah. Ada surga. Kenapa dikatakan jannat? Karena pintu surga itu tidak satu. Pintu surga ada 8 pintu. Sementara neraka itu pintunya cuma 7 pintu. Majunga data sampeon. Kenapa pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka? Pintu neraka itu cuma 7, sementara pintu surga itu ada 8. Karena yang namanya balasan keburukan setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Balasan di keburukan sesuai dengan kejahatan nadi karejoon. Enggak lebih dari apa yang dikerjakan. Wa ma yazlimu rabbuka ahada. Mudah ni karejoonnya sada dosa, maka hukumannya satu dosa. Mudah ni karejoon ini tinggal konnya sanoli do indah sumbayang, maka hukumannya bukan 2 kali meninggalkan sholat, tapi sekali meninggalkan sholat. Kalau yang dikerjakannya dosa kecil, yang kecil di mata Allah, maksud saya, mohon maaf, maka hukumannya juga adalah hukuman dosa kecil. Kenapa kita katakan kecil di mata Allah? Arana nabahatan nagodangan dodoson di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kecil di mata manusia. Menek hita rasa kejahatan rupana nagodangan do di mata ni Allah. Tidak sedikit dosa besar yang dianggap sepele oleh manusia. Ketika Nabi melewati 2 kuburan, apa kata Nabi? Innahuma yu'azzaban. Penduduk kuburan dan sedang benar-benar disiksa, kata Rasulullah. Mereka para sahabat melihat muka Nabi itu berubah. Karena Nabi Allah izinkan untuk mendengar bagaimana jeritan penduduk alam barzah itu ketika disiksa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahuma la yu'azzabani bil kaba'ir indahum. Ini orang berdua disiksa bukan karena dosa besar di mata mereka, walakinnahu kabirun indallah. Tapi sebenarnya nagodangan dosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah la yastanji minal baul. Inda istinjaya mula salose mengidomo buang air kecil. Hati-hati nomor dalanan nanti. Kadang menompo nomor dalanan sepele istinja. Oh no.
Gara-gara fasilitas sangat mungkin namar dalanan kurang jeges kamar mandina disepelekan istinja. Hati-hati. Ini adalah termasuk dosa besar di mata Allah, tapi kecil di mata manusia. Wa amal akhiru yamshi bin namimah. Sementara napa dua non, dia biasa menggunjing, dia biasa mengadu domba orang, dia biasa ngomongin orang. Dua dosa on mah gambaranna menek di mata ni manusia, tapi sebenarnya ada godangan di mata ni Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 7 pintu neraka, sementara pintu surga lebih banyak 8. Asal 8 pintu surga. Ini gambarannya kata para ulama, bahwa kalau balasan kebaikan selalu lebih dari yang kita kerjakan. Kalau keburukan kita menerima, auzubillah min dzalik. Kalau keburukan hanya mendapat sesuai yang dia kerjakan. Tapi kalau kebaikan selalu lebih istimewa dari yang dia lakukan. Sanoli nu ibasumbayangna, tapi bisa jadi balasannya banyak. Siapa yang berwudu dari rumah, royatu masujid, maka setiap langkahnya bisa menjadi penggugur dosa. Setiap langkahnya menjadikan diangkatkan derajatnya 1 derajat. Masuk dia ke masjid, maka sebelum dapat waktu sholat, duduknya menunggu waktu sholat dianggap seperti melakukan sholat. Selama tujuan dia datang ke masjid itu untuk melakukan sholat, ya dia kerjakan 1 sholat, tapi pahala yang dia dapatkan lebih dari yang dia bayangkan. Makanya tadi pintu surga itu ada 8, tidak 7 seperti pintu neraka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, nakot pala etong pahalomu dosa mu itu. Nggak usah hitung pahala dosa yang kita hitung. Kenapa? Kalau kita nanti menghitung pahala, justru nanti lupa dengan dosa. Muncul nanti kesombongan di hati, muncul nanti menyepelekan dosa-dosa kecil. Sementara abawabuz zul yang pernah kita sampaikan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, madungki hautu pitu sidoka naramian halakna. Nomor sidoka bahan. Aku pergi ke pintu sholat malam, banyak yang melakukannya. Aku pergi ke pintu puasa, karena pintu surga itu ada babus siam, ada babus sodakoh, ada babus sholat. Ketika pergi ke pintu puasa, banyak yang melakukannya. Maka aku cari pintu yang lain, maka aku temukan babus zul. Apa yang dikatakan zul? Zalil. Merasa dirinya masih banyak dosa di hadapan Allah. Meskipun dia sudah sholat, sering baca Quran, meskipun sudah baik sosialnya, pada masyarakat, tapi masih merasa banyak dosa di hadapan Allah. Tidak muncul kalau dia sudah soleh di hadapan Allah. Namanya dikatakan dalam bahasa Arab zalil. Pakai za, alladzi zalil. Merasa dirinya masih hina di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Masih merasa hina di hadapan Allah. Aku temukan babul zul, maka aku mendekat. Hampir tidak ada orang yang ada di situ, sangat sedikit dibandingkan dengan pintu yang lain. Ketika aku masuk ke dalam, fawajatu annahu aqrabu babin ilallah. Setelah aku masuk ke dalam, rupana indah adong bebab kebaikan. Nama baik ini bab donok coba tu Allah Subhanahu wa taala, daripada pintu merasa diri tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tidak boleh menganggap amal-amal yang kita lakukan ini sudah menjadikan kita baik di mata Allah. Lebih baik kita sibuk menghitung dosa yang kita lakukan daripada menghitung-hitung kebaikan. Kalau kebaikan dia tong naron babi riba muncul kesombongan di hati-hati. Ada ujub, apa yang dikatakan ujub, bangga dengan amal. Ada dikatakan istikbar, sombong dengan apa yang dilakukan, menyepelekan orang, menganggap memandang orang dengan sebelah mata. Allah, ia nak baru sumpah yang lebih.
Mulai sekna jolo mau sumbayangi misalnya. Ada perasaan-perasaan seperti itu, maka anggon lagi pemikir konon do gumenan do memikirkan dosa daripada pahala. Lebih baik memikirkan kesalahan daripada kebaikan. Inda rabbihim jannat. Kenapa jannat? Karena tadi jannatnya tidak hanya satu, ada 8. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran Bapak Ibu, adong biasana 2 redaksi, sangat 2 susunan kata ketika berbicara tentang surga yang di bawahnya ada air. Adong tajri tahtahal anhar, adong tajri min tahtihal anhar. Juga ada bagi dua-dua nanti. Ada pakai kata min tahtiha, ada tidak pakai min. Tajri tahtahal anhar, adong tajri min tahtihal anhar. Sementara di surah Ali Imran yang kita baca ini menggunakan tajrimin. Kata para ulama, anggota tajrimin berarti diginjang di simul-mulan, mata air. Jadi mata air itu diturunai mata air, diginjang nai mai batopinai tinggal. Surga itu di bawahnya persis mata air. Sementara tajri tahtaha, kalau tajri tahtaha itu berarti air yang mengalir. Mulai ibaratnya tersomon jambatan. Jadi kita di atas, air mengalir di bawah. Apa perbedaannya? Apakah hanya sekedar mata air dengan air? Tidak. Dia do ummawal ning para ulama membangun bagas di air na terus menyerang sentoru daripada air na lewat saja. Maka kata para ulama, tajri min tahtiha itu lebih agung daripada tajri tahtaha. Karena min tahtiha itu air terus datang. Maka membuat rumah di atas air yang terus makin besar itu lebih sulit dibandingkan hanya membangun rumah di bawahnya air. Jadi lebih utama, lebih pada dope atau derajat orang yang tinggal jannatin tajri min tahtiha itu lebih tinggi daripada tajri tahtaha. Jelas kira-kira teh? Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat ini kata para ulama, tajri min tahtiha, tajri tahtaha, menunjukkan bahwa nanti kita di surga tidak satu level. Rap-rap di pintu masuk sarup pada pintu sidoka misalnya. Tapi ternyata setelah di dalam bisa jadi satu dengan yang lain berjauhan. Satu yang dengan yang lain fasilitasnya berbeda. Mulai di ibarat nama nonton najolo di film bioskop, ada tong kelas VIP. Sampai nama nonton bola, ada kelas misalnya asal masuk bepena jongjong. Mulai di transportasi ada tong kelas 2 sada, ada 2x2, ada bangku tempel. Tempo tu surga bopek bangku tempel amit kon masoni. Allah. Daripada tu neraka, kalau ke surga bangku tempel pun aminkan, amin. Asal ulak tadi dan neraka, amin. Ulang amit saja karejo do perintah Tuhan ni. Tak bisa kalau hanya modal amin bisa ke surga, enggak mungkin Fir'aun itu akan masuk neraka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada perbedaan tu kira derajat nyalak na masuk surga. Mula bahasa dunia na rap marusao do, rap karejo do, di kantor na sarupo do, jam masuk sarupo, jam keluar sarupo, sarupo di pendapatanmu berbeda. Sama-sama bangun rumah, apakah rumah kita sama semua? Benar, sama-sama pakai atap, sama-sama pakai plafon, sama-sama pakai teras, tapi di dalam berbeda. Adong atau nak kipas angin medisi, adong kipas angin ini tempel kon. Adong naik tempel kon, na di pajuguk ditoru. Ada bukan kipas angin, dia pakai AC. Songoni matok kinai ibarat fasilitas yang dia akan didapatkan di surga. Tergantung amal yang kau lakukan, amal yang kau kerjakan.
Makanya tadi tajri min tahtiha, tajri tahtaha, sepeledo tarida perbedaannya, tapi kata para ulama, kalau tajri min tahtiha berarti derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan tajri tahtahal anhar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, khalidina fiha. Kalau tadi harta di dunia, istri, anak, apalagi emas yang kita simpan, tabungan yang ada, begitu juga aset-aset yang lain, tidak akan abadi di tangan kita. Meninggal kau diwariskan, atau bisa jadi habis sebelum kau meninggal. Tapi kalau kenikmatan di surga, khalidina fiha, tidak berkurang, abadi jadi milik kita. Jadi Allah ingin membandingkan sebaik-baik yang kalian dapatkan di dunia, salah satu kekalahannya dengan yang akan kalian temukan di akhirat dengan modal takwa tadi adalah lamanya kepemilikan. Gue di dunia sementara mah ya 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, ada 80 tahun, 100 tahun. Tapi kalau di surga, kalau sudah di akhirat, maka khalidina fiha. Jadi ada kira-kira gumenan di pavilion. Ilen dio misalnya mobil keluaran terbaru memakai Toduari daripada mobil Innova Ribbon tai dio cash nak se paulang be. Lamborghini Toduari Innova na baru dio me surat nai dio sudah na kepala paulang be. Dia dokumen kamu. Kaum ibu. Hah? Innova Ribbon. Bagaimana deh? Saya usia muda boh. Oh, tapi lagi kamu dua-duanya. Nakol. Allah. Kau bapak dia dokumen kamu. Dua-duanya teh. Dua. Antaranya lo pilih. Innova dah sangat Lamborghini on. Lamborghini Toduari memakai saja habis si Paulak. Daripada Innova menjadi milikmu. Taruh semua ni pada ilustrasi dan ada dong dah mobil neon. Sangka le musik ni dong. Nah dong. Ilustrasi dah doon, contoh dah doon. Memang luar biasa menurut kita, semua ada. Daganak mua dong, apalagi daganak ne pade parangena. Nangude pedi bagas manyonakon hati-hati, harta banyak, simpanan ada. Sebagus-bagus yang kita miliki di dunia on, tersumma di madakin dalam Lamborghini. Etong Toduari maya. Indah laleleng nak kena tinggal kon maon. Tak akan bisa abadi di tangan kita. Tak bisa kita nikmati selamanya dibandingkan dengan akhir. Khalidina fiha. Sementara di akhirat itu onarwamu. Kalau tadi kan contohnya lebih sedikit. Anggo itabalik tu contoh di Al-Quran, ternyata bukan seperti itu. Mulai tabalik karena tadi akhirat itu bi khairin min zalikum. Kita baik contoh na anggo menurut ayat tu. Dilendio Innova Toduari meminjam maya. Indah hopuna lai pakai Toduari Paula. Daripada Lamborghini seumur hopuna. Ini do pilih. Anggo pilih Innova dari tik domoi. Allah. Allah ingin mengatakan kepada kita bi khairin min zalikum. Ibaratnya semua kenikmatan dunia seperti Innova yang dipinjamkan 3 hari. Sementara Allah menawarkan kepada kita bi khairin, apa yang lebih bagus daripada Innova? Misalnya Lamborghini. Dia lebih baik daripada Innova dan menjadi milikmu khalidina fiha. Angguado kalau memilih Innova na so sehat jadi be. Kan gitu. Allah sudah mengatakan bi khairin min zalikum khalidina fiha, akan menjadi milikmu seutuhnya selamanya. Tak akan pernah kau tinggalkan. Ima contoh, mula contoh na umdono, contoh ni tabai. Tapi kalau contoh Al-Qur'annya, apa kata Allah? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Apalagi yang ada di dalam surga yang akan kita dapatkan, yang akan orang bertakwa dapatkan, lebih bagus daripada yang ada di dunia. Wa azwajum mutahhara. Wa azwaj, mula zawj sadar.
zaujan dua, azwaj lewat dua. Gosoni tong ustaz, tay isot bebak do tena lewat ada burung dan dua, serupa dunia. Oh, misalnya. Kalau hanya hitungan, ya ada juga orang di sini yang istrinya 4. Apa bedanya? Kenapa tadi dikatakan lebih baik daripada di dunia? Mutahharo. Ini dia. Wa azwaj, istri-istri, pasangan-pasangan mutahharo. Mula mutahharo ditasingkatkan artinya ning para ulama tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa aib. Dia benar-benar sempurna. Itu yang dikatakan mutahharo. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau di akhirat itu ibarat ni ada bulu, dalam Al-Quran misalnya diceriton, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abakara uruban atraba. Faja'alnahunna abakara. Adong najolo tobak-tobang marsaka tu Rasulullah. Ya Rasulullah, doa najolo menjadi penduduk surga. Ning tobang-tobangan memang itu doa tu Rasulullah. Apa Nabi kita dengan sopon? Tanah dong tobang-tobang di surga ning Rasulullah. Apa kata Nabi? Enggak ada tua orang yang tua di surga, kata Rasul. Dia minta didoakan. Ya Rasulullah, ud'uni an akuna min ahlil jannah. Doauna Rasulullah sama jadi penduduk surga. Ini kata nenek-nenek ini minta kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan tidak ada yang tua-tua masuk di dalam surga. Oh, biar orang mengidokkan Rasulullah mendokkan dah masuk surga tobak-tobang. Amin. Walau, kamu dah tobak-tobang. Enggak masuk surga tobak-tobang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu perempuan ini langsung meninggalkan Rasul. Nabi sebenarnya hanya sekedar bahasa itana mergiri. Bukan maksudnya mereka tidak masuk surga. Nabi menyuruh panggil perempuan yang tadi. Sampaikan ke perempuan yang tadi, bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abakara uruban atraba. Perempuan itu adalah orang yang paham bahasa Arab, mengerti ketika dibaca ayaton inna, kami nanti kala ansha'nahunna insya'a, akan kami ciptakan kembali manusia yang sudah tua itu, na 60 tahun ni, na 70 tahun ni, insya'a, bentuk yang baru. Maka na to kinay nang udon, udah dan so ngono to kinay to ponon, jeges don. Allah. Jadi kata para ulama, kalau kecantikan bidadari itu diibaratkan sugari indaro bulan, golak sude bumion. Ibainnya saja kukunya tu dunia langsung torang. Dia ada bentuk ini, ada bau kina Joko ini ya. Ternyata nanti di dunia inna ansha'nahunna insya'a, itu akan dibentuk oleh Allah dengan bentuk rupa yang baru, tidak seperti sekarang. Bahkan kecantikannya tidak kalah jauh, bahkan lebih cantik daripada para bidadari. Itu jadi aku pala berkecil hati muka mi budak. Alah tokenai botodung di surga. Nana porwaku deraku udah mu dia ubeni. Indah le bodo tokenai dongan yang go pade do bo. Ngena pade to ma dong petio desa duna te. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, faja'alnahunna abakaro. Mereka yang ada di dalam surga itu abakaro, mohon maaf, semua anak gadis. Uruban atroba, usia mereka itu semua atroba. Atroba itu seusia sudah, tidak ada marna tobang. Misalnya 20 tahun sudah. Maka kata-kata mutahharo itu Bapak Ibu tanpa cacat. Indah dong cacatna. Indah dong hodok, indah dong mengidomok nabau namuap katiak nado, mengidomok pun. Nabau hosana indah dong. Ada pe. Mengidomok pun namun monon indah dong. La ilaha illallah. Mohon maaf, yang ke belakang nggak ada, buang air besar, buang air kecil, tidak ada. Itu penduduk surga. Yang mereka makan itu hanya dikeluarkan melalui keringat. Keringatnya bukan bau. Keringatnya itu kalau bahasa dunia lebih harum daripada minyak kasturi. Maka nanakin bope ada boru ni bayi obat di dunia akan kalah satu saja yang dia miliki di dalam
Sementara indah sadani Allah Subhanahu wa taala wa azwaj. Azwaj itu berarti lebih dari dua. Zauj adalah satu, zaujat, zaujani adalah dua, azwaj. Azwaj itu adalah berarti jamak taksir, lebih dari dua yang akan dia miliki. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini diantara gambaran kenikmatan. Allah ini membandingkan. Jadi bope soleh daganak niba dengan parangen ada boru niba, hortona dititipkan ni Allahon, diinfakkan, digunawan, manjalagina dengan cara yang terbaik, dengan cara yang Allah izinkan. Sapade-pade kehidupan duniawan, apa kata Allah, bi khairim min zalikum. Indah adong bandingan ini dengan kenikmatan akhirat. Tidak ada indah tersarupoon. Makanya Allah mengatakan di dalam kenikmatan yang keempat, waridwanum minallah. Apa dikatakan waridwan? Kalau ridwan itu bahasa kita kerelaan. Dan kerelaan dari Allah. Waridwan, rodi, ridho. Bahasa tanah ridho. Apa dikatakan rela dari Allah? Kata para ulama ketika memaknai kata rela, ridho, pen luar biasa na balasan na dileheni Allah Subhanahu wa ta'ala on. Isapaan wahai hambaku biado. Urang jeges dope tempat mon. Begitu luar biasa balasan yang diterima oleh hamba di surga. Dia mengatakan indah be Tuhan ku on pe. Dia tidak minta tambah lagi. Itu yang dikatakan ridwanun minallah. Begitu bahasa tanah puasnya dengan apa yang Allah berikan. Dan itu tidak akan ada di dunia. Indah dong istilah puas di kata dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li Adam wadiyan min az-zahab." Sugari adong sada jolmai salembah hortonya sere isinya sudah. Dia tidak akan puas, dia akan minta lembah yang kedua isinya juga emas. Adong gali dua lembah sere sudah isinya, dia akan minta lembah yang ketiga isinya juga emas. Enggak pernah dia cukup. Tapi di dunia baik luar biasa na ganjaran yang Allah berikan, dia mengatakan kurang lebih hambaku. Tidak lagi ya Allah. Mulai dari tempatnya, mulai dari fasilitasnya, mulai dari kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, dia mengatakan waridwanum minallahi, berarti dia merasa puas. Sugari ditawarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah pengen kau tambahan? Ditambahin apa kira-kira kenikmatan on? Maka dia mengatakan tidak lagi ya Allah. Dan di dunia itu tidak akan pernah terjadi. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenikmatan yang di ayat nomor 14, dagana, istri, harta, ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Apa kata para ulama? Senikmat-nikmat orang, sepuncak-puncak kenikmatan orang di dunia, itu serendah-rendah kenikmatan di akhirat. Sepuncak-puncak kenikmatan, apalagi puncak kenikmatan, punya istri, punya anak, punya harta, punya tabungan, punya ternak, punya sawah, punya penghasilan. Ini kenikmatan yang dianggap zalika mataul hayatid dunia. Kalau di akhirat itu serendah-rendah kenikmatan. Jadi kalau ini kita gunakan sudah fasilitas nadileh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, insya Allah bisa menjadi penyebab sudah. Kenapa? Karena yang menjadikan kita berhak masuk surga bukan amal, tapi karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ayyataghammadani Allah ta'ala birahmatih, kecuali kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya. Dan kasih sayang Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali kalau kita patuh dan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirum bil ibadah. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa-apa yang dilakukan hamba-hambanya. Apapun yang kita kerjakan di dalam hati kita sekalipun, sangat pega direncanawan saja depe Allah Maha tahu. Adong na dikarejoon, berarti adong buktina, adong saksina. Bisa jadi manusia, bisa jadi pamatang di pemanyaksian. Fal yauma nahtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim. Onna dikarejoon. Mula na diniatkon, niat itu sudah direncanakan. Naron habis Isya jod membaca Quran salamba. Sangape naron habis Isya misalnya jod mantraktir kalak mangan. Naron habis Isya madabusi panganon obanon tubagas di dagana. Itu sudah diniatkan. Itu pun akan Allah hitung sebagai kebaikan. Ada namanya ham. Apa yang dikatakan ham? Ham itu lintasan dalam pikiran. Terlintas saja do. Tarido bayo itu pada menolak kebutuhan di baju nian. Nina misalnya sugari ditabusi baju, bukan niat. Itu namanya sugari ditabusi, lintasan pikiran. Kalau tidak kau kerjakan, Allah sudah menghitung kita melakukan satu kebaikan. Baru lintasan pikiran, belum niat. Kalau niat itu direncanakan. Naron habis Isya utabusi baju di bayo, itu niat. Dari dabayo namar solok, sugari itabusi dok solok ni bayo somar solok. Ya itu lintasan pikiran. Ma khadara fi balil ahad. Mula bahasa Arab dan dikatakan ham. Ndak ham bahasa itu hak asasi manusia. Ham do. Ham itu lintasan pikiran. Kalau dia tidak kerjakan, sudah dianggap satu kebaikan. Kalau dia kerjakan, dia akan mendapat kebaikan lebih dari apa yang dia kerjakan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, wallahu basirum bil ibadah. Makana indah perlu sebenarnya disampaikan di patidaun tuhalak amal riba, tapi ada saatnya memang boleh kita lakukan untuk memotivasi orang, untuk mengajak orang, untuk menyadarkan orang juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. 19:28. Anong bola sunay? Anong persapaan sa naging manapay? Alladina yaquluna rabbana innana amanna. Na pertama nakin syarat na sodapotia na terbaik sinda duniaon, dia harus memiliki ketakwaan. Ada wujud ni takwaon. Arana takwaon kan kata-kata nadung cukup familiar do ditaon. Apa takwa itu? Dia kata-kata yang sering kita dengar. Tai ahado maksud ni takwa. Sodapot na kinin, nadung istimewa di duniaon, tapi ternyata lebih istimewa lagi di akhirat. Wujud takwa yang ada pada dirinya, dia mengatakan alladina. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yaqulun, yang mengatakan Rabbana, hei Tuhan kami. Ada dokon Rabbana, mula Rabbana artinya hei penguasa kami, hei pencipta kami, hei pengatur diri kami. Itu yang dikatakan Rabbana. Hei pencipta kami, hei penguasa kami, hei pemilik kami, hei pengatur kami. Ini dokon Rabbana. Jadi misalnya ya Rabbal alamin. Ini dokon Rabb, pemilik, pencipta, penguasa, pengatur. Darong suni manusia, nggak ada seperti itu manusia. Sudah pencipta, pemilik lagi. Sudah pemilik, pengatur lagi. Sudah pengatur, penguasa lagi. Anggota penguasa tapi bukan pemilik. Misalnya penguasa ya, tapi dia bukan pemilik. Dia pemilik tapi terbatas. Dia pencipta tapi disponsori oleh orang lain. Nah, misalnya gitu. Ini Allah ini sudah pemilik kita, pencipta kita, penguasa kita, pengatur kita. Itu yang dikatakan Rabb. Makanya itu mulai ya Rabbana, maksudnya oh Tuhanku, nama ciptaunau, nama milikiau, nama ngaturau. Nah itu maksud dari ya Rabbana itu. Rabbana, yang menciptakan kami, pemilik kami. Innana amanna, sesungguhnya kami amanna, kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Maka ampunilah dosa kami. Faghfir lana dzunubana. Kata-kata ighfir lana adong biasa itabege di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sadari saburngin binomatna 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Nabi kita adalah Nabi yang maksum.
Naidokon maksum terpelihara dari dosa. Maksudnya kata para ulama, kalau Nabi Muhammad saja yang terpelihara dari dosa, sebelum berbicara kata-katanya dipertimbangkan menyakiti atau tidak, bermanfaat atau memberikan mudarat. Sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan atau tindakan juga diperhatikan menguntukkan sang mangarugion. Masih beristighfar minimal 70 sampai 100 kali sadari seburin. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang yang tak ada hal dilalui kecuali ada salah? Salah ni hati-hati, salah ni mata, salah ni roha, salah tu orang tua, salah tu hombar balok. Ketika mardalanan, manombo manyonggaki halang. Bahkan ketika sumbayang rada pemardosa painna, la ilaha illallah. Maka, faghfir lana dzunubana. Apa perbedaan kata-kata astaghfirullah dengan wa atubu ilaih? Ada kata-kata taubat, ada kata-kata istighfar. Ada perbedaan kata-kata istighfar dengan kata-kata taubat. Apa kata para ulama? Al-istighfaru islahul madi. Mengidu ampun tu Tuhan terhadap kesalahan nadung di garejoon. Margabus misalnya, menyinggung perasaan nihala, nda hormat mar orang tua. Najol waktu SMA ipangat ko karubuk 9 idokot ko tolu. Allah. Itu istighfar. Itu dikatakan mohon ampun terhadap yang lalu, dikatakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu islahil madi namanya, memperbaiki yang sudah lewat. Adapun yang dikatakan taubat, nelokon taubat Bapak Ibu, islahil madi, wa islahil hal, wa islahil mustaqbal. Jadi nelokon martaubatia, manyosali nadung lewat, indai karejo onye be sanari rap nakkan naro indai karejo onye be. Itu yang dikatakan bertaubat. Makanya kata para ulama ketika menafsirkan kata-kata taubatan nasuha, ada dokon nasuha. Nah, taubatan nasuha kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah sugari diingot dia dosanya najono, goyak ruannya pai-pai ingot nah. Ketika dia mengingat dosa yang dia pernah lakukan, begitu benci dalam hatinya. Ketika teringat terhadap dosa yang dia iman idokon benar-benar taubatan nasuha. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, faghfir lana dzunubana berarti memohon kesalahan dari yang telah lewat. Maka ada dalam ayat yang lain dikatakan, orang yang beriman itu bukan yang tidak punya salah. 26. Lain berapa? 10 menit. Orang yang beriman itu bukan tidak punya salah. Misalnya dalam ayat dikatakan, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ketika Allah berbicara tentang orang kafir dengan orang munafik, Allah menggunakan azab, liyu'adziballah. Benar-benar Allah akan menyiksa, mengazab orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Tapi ketika berbicara tentang orang yang beriman, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau orang yang beriman itu Allah menerima taubat mereka. Kata-kata taubat itu menunjukkan manusia itu bukan berarti orang yang tidak punya salah.